Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. Alhamdulillah, warahmatullahi alaikum. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan ilmu mawaris atau ilmu faraid, yang pada kesempatan kali ini kita memasuki topik seputar al-furudul muqaddaratu fil Quran. Ini bagian-bagian yang ditetapkan, furud, ya, bagian-bagian yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. الفروض التي ذكرت في القرآن الكريم هي 6 فروض فقط. Furud yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim itu ada 6 furud saja. Hiya katali, yaitu seperti berikut. Ini ada nis, setengah, seper-2. Kemudian yang kedua adalah ar-rubu', seperempat. Kemudian yang ketiga adalah sumun, 1/8. Kemudian di situ Sabuni rahimahullah ta'ala memberikan catatan terkait 3 furud ini, setengah, seperempat, dan 1/8. Wa tusamma hadhihi al-furudu thalathatu an-naw'ul awal atau an-naw' al-awal. Dinamakan 3 furud ini sebagai jenis yang pertama, kelompok pertama. Lianna muqamatiha mutadakhilatun fi ba'diha al-ba'd. Karena kedudukannya itu saling beririsan satu sama lain. Ini maksudnya merupakan kelipatan, ya. Muqamatnya itu sama kan, kelipatan, ya, setengah. Jadi setengah, seperempat, 1/8. Semuanya punya persekutuan, ya ini setengah. Kemudian kelompok kedua, ini yang keempat adalah as-sulusan, 2/3. Lalu yang berikutnya, yang kelima adalah sulus, 1/3. Kemudian yang keenam sudus, 1/6. Tusamma hadhil furudun naw' ats-tsani. Dinamakan furud ini sebagai bagian kedua. Lianna muqamatiha mutadakhilatun aidan fi ba'diha al-ba'd. Karena sekutuannya itu juga sama, ya, beririsan pula satu sama lain. Ini bagian pertama, ya, insyaallah kita akan bahas hari ini. Ini kelompok 1. Ya, kelompok 1, an-naw'ul awal ini ada yang setengah, kemudian 1/4, kemudian 1/8. Ya, bisa dilihat hubungannya, ya. Setengah ini yang paling besarnya, kalau dibagi 2 jadi 1/4, dibagi 2 jadi 1/8. Nanti ada bagian kedua, nausani. Ini kelompok per-3. Ya, ini yang paling besar ada 2/3. Kemudian 2/3 ini kalau kita bagi 2 lagi menjadi 1/3. Kemudian 1/3 ini kalau kita bagi 2 lagi menjadi 1/6. Ya. Wa yumkinu ma'rifatu hadhihi al-furud bitariqain. Bisa diketahui furud ini dengan 2 cara. Ya, yang pertama adalah tariqut tadalli, dengan cara ke bawah, ya, cara menurun, wa huwa an
Taqula fi bayanil furud, Anda katakan ya, dalam penjelasan furud, anisfu wa nisfuhu wa rubu'u wa nisfuhu wa nisfu nisfihi wa huwa sumun. Jadi Anda bisa menyebutnya dengan cara menurun. Ya, gitu. Seperti tadi yang kita sampaikan, anis ini namanya setengah. Ya, ya kemudian nisfuhu setengahnya dari setengah tadi ya, itu wahwa rubu yaitu seperempat. Kemudian di bawahnya lagi nisfu nisfihi setengah dari setengahnya itu lagi ini seperdelapan ya, wasumun. Demikian pula dengan bagian kedua kita bisa sebut dengan cara menurun ya, wasulusan yang pertama adalah 2/3 wanisfuhuma ya, dan kemudian separuhnya ya, di sepertiga. Kemudian wanisfu nisfihima ya, separuh ya, dari separuhnya ya, ini seperenam bahwa sulus. Jadi itu dibaca dari atas ke bawah. Ini namanya thoriqut tadalli. Artinya dibagi dua lah. Ini juga dibagi dua. Ke bawah semua. Bisa juga yang cara yang lain adalah thoriqut taraqi. Ini dengan jalur ke atas. Jadi kita bacanya dari bawah. Balik aja ya. Wahwa antakul Anda katakan as-sumun. Baca dari bawah. Sumun wa dha'fuhu, kemudian 2 kali lipatnya, kali duanya adalah seperempat, wa rubu'. Kemudian wa dhi'fu dhi'fi ya, lipatan ya, dari 2 kali lipatnya, wa huwa nisf yaitu setengah. Demikian pula dengan cara kelompok 2 kita baca dari bawah, sudus, kemudian wa dhi'fu setengah 2 kali lipatnya, 2 kali lipatnya ya sepertiga, wa sulus wa dhi'fu dhi'fihi, dan kelipatan dari 2 kali lipatnya lagi, yakni 2/3 wahwa sulusan. Itu teknis saja ya, biar mudah mengingat. Kalau saya biasanya pakai cara yang pertama ya, berikut tadalli, cara turun. Jadi yang kita ingat itu adalah 1/2 dan 2/3. 1/2 kita bagi 2 jadi 1/4, 1/4 bagi 2 1/8. Kemudian 2/3 kita bagi 2 jadi 1/3, 1/3 bagi 2 lagi jadi 6. Baik. Nah, sekarang kita bahas dulu bagian pertama ya. Bagian pertama mulai dari 1/2 dulu. Nisf. Man humul ladzina yastahiquna nisf. Siapa mereka yang berhak separuh, artinya mendapat bagian setengah dalam kewarisan. An-nisfu fardu khamsatin minal warasah. Nisf ini, setengah ini merupakan bagian untuk 5 orang dari kalangan ahli waris. Jadi ada 5 orang yang berhak mendapatkan setengah dalam pembahasan kewarisan. Wahidum minar rijal atau wahidim minar rijal, 1 orang dari kalangan laki-laki, wa arba ya, atau arbaun atau wa arba'in minan nisa, 4 dari perempuan. Kalati seperti berikut. Nah, nomor 1 adalah zauj, suami. Nah, yang pertama yang dapat setengah itu siapa? Zauj, suami ya. Nanti ada catatannya kapan ya. Kemudian yang kedua adalah albint ya, albint putri ya. Kemudian yang ketiga ya, bintul ibni. Bintul ibni itu apa? Putri dari anak laki-laki atau cucu perempuan tapi dari anak laki-laki. Karena ada juga nanti cucu perempuan dari anak perempuan. Itu beda. Ini bintul ibni, putrinya putra. Ya, atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, kemudian ini saudara al-ukhtu syakik. Kita kasih simbol sin saja. Ini adalah saudari kandung. Kemudian al-ukh liab ya, saudari seayah.
Walikulli wahidin minal warasati syurutun nubayyinuha bitafsili fima yati. Masing-masing dari ahli waris yang 5 ini ada syarat yang kita akan jelaskan dengan rinci sebagai berikut. Kita lihat dulu ya, yang pertama awalan az-zauj, suami dulu. Ya. Az-zauju ya, wa yarisun nisfa bi syaratin wahid. Dia memperoleh warisan setengah dengan syaratnya satu saja. Ada satu saja syarat, suami ini mendapatkan warisan setengah ini. Apa itu? Bahwa ada mewujudil fara'il warisil walid aw waladil ibni. Tidak ada al-far'ul waris. Jadi tidak ada anak yang mewarisi. Al-far'u itu ke bawah. Bisa al-walad atau walad ibni. Li zaujatihi, untuk istrinya. Al-mutawaffa, yang meninggal. Jadi sederhananya gini. Suami itu dapat setengah kapan? Kalau tidak ada anak dari istrinya yang meninggal. Jadi kalau disebut suami itu dapat, berarti yang meninggal ini istri. Ya, jadi suami itu bisa mendapatkan bagian dari setengah harta warisan jika istrinya meninggal. Istri meninggal, ini meninggal, suaminya dapat setengah dengan catatan tidak ada ke bawah ini. Ini namanya al-far'ul waris. Tidak ada anak atau cucu. Ya, walad ibni. Jadi tidak ada al-walad, al-walad itu anak. Bisa juga waladil ibni, anaknya putra. Artinya cucu dari putranya. Jadi, bisa saja kejadian putra misalnya. Kalau ada putra berarti gimana? Tidak dapat setengah. Berhalang dia dapat setengah. Tapi bisa juga tidak ada putra. Misalnya putranya sudah meninggal duluan, sudah lama meninggal ya, sudah coret. Tapi ternyata dia punya cucu. Ya, punya cucu, misalnya dia nikah nih, si ibni yang meninggal ini, dia punya turunan di bawah. Nah, gitu. Maka yang begini juga menghalangi zauj mendapatkan setengah. Intinya kalau ada ke bawah, dia terhalang. Nah, jadi bukan hanya anak ya. Jadi bisa saja yang menghalangi dia adalah cucu dari istrinya yang meninggal. Jadi dia mendapatkan setengah kalau tidak ada cabang ke bawah, far'ul waris, cabang ke bawah yang merupakan ahli waris. Ya. Sawa'un kana hazal waladu minhu aw min ghairi. Baik anak itu berasal darinya, anaknya juga, ataukah berasal dari orang lain, istrinya sebelumnya pernah menikah. Sejadi sebelum dia, ini suami kedua ceritanya. Sejadi di sini ada suami sebelumnya, entah ya diceraikan misalnya, atau meninggal, kan bisa saja tuh. Anggaplah meninggal ya. Meninggal. Tapi di sini punya anak. Maka keberadaan anak ini menghalangi suami ini mendapat separuh. Atau nggak ada anak tapi dia punya cucu. Nah, ini ada lagi di sini. Misalnya kan, ya ini sudah meninggal tapi dia punya cucu. Maka ini juga cucu ini juga al-far'ul waris juga dia. Dari istrinya. Ini istrinya kan yang meninggal. Bisa dari dia sendiri, bawah ini tadi, atau dari suami sebelumnya. Ya, bisa dipahami ya? Nah, ini digali berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa daliluhu qauluhu Ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Makanya ini penting kemarin dihafalkan ayat Nisa, ya, ayat 11 dan 12. Sini disebutkan ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kalian, laki-laki ini, bagi kalian setengah apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Ini dengan catatan di belakang, illam yakul lahunna walad. Jika tidak ada bagi mereka
anak keturunan. Ya, bisa anaknya langsung, bisa juga cucunya. Pokoknya walad itu far'ul waris. Ya, baik. Cukup jelas ini ya. Jadi syaratnya sederhana saja, cukup syaratnya satu. Jadi mendapatkan setengah kalau tidak istrinya tidak istri yang meninggal ini tidak ada al-far'ul waris. Kalau far'ul waris itu bisa berarti anak, bisa juga ke bawahnya lagi, ya. Baik anak itu dari suaminya ini ya, ataupun dari orang sebelumnya, orang lainnya. Ya. Bahkan ekstrimnya dia hamil di luar nikah pun berarti kan misalnya bukan suami kan, orangnya masih hidup tapi bukan suaminya. Hamil di luar nikah misalnya, nasab anak itu ke perempuan tadi. Maka itu juga disebut far'ul waris. Itu menghalangi si suami mendapatkan waris setengah. Ya. Nah bisa saja nasab pada si wanita itu. Kemudian yang kedua, ya. Atau sebelum saya lanjut dulu yang kedua, ada yang mau didiskusikan mungkin terkait zauj suami. Cukup jelas ya? Zauj. Nah, sekarang kita ke bagian kedua. Siapa itu? Al-bintu. Putri. Al-bintu. Putri atau anak perempuan. Watarisun nisfa bisyartain. Mewarisi setengah dengan dua syarat. Syaratnya lebih banyak nih. Ada dua. Ohuma yaitu pertama, alla yakuna ma'aha ahun mu'assib. Tidak ada bersamanya saudara yang menjadikan asobah. Ya, kalau ada saudara ya ahun, dia punya saudara, berarti saudaranya putri itu siapa? Wahwal ibnu. Saudaranya putri itu ya putra. Paham ya? Jadi ini kasusnya albintu. Berarti misalnya gini, seorang meninggal ya. Kita kasih contoh di sini. Meninggal, katakanlah bapaknya meninggal. Istrinya bapak, berarti ibu kan? Ini meninggal. Saya meninggalkan putri. Nah, ini namanya albintu. Nah, syarat yang pertama tadi tidak ada putra. Nggak boleh ada di sini. Nggak boleh. Kalau sampai ada, beneran halang dia dapat setengah. Dia nanti menjadi sisa dapatnya, asobah. Keduanya ini mewarisi sebagai asobah. Dapat sisa itu. Sisa harta. Nanti berbagi mereka di sisa itu. Dan catatan kemarin anak laki-laki 2 kali, anak perempuan. Jadi itu syarat pertama. Tidak boleh ada ibnu. Ya, ini saudaranya dia kan? Saudaranya dia. Kemudian yang kedua, antakuna wahidatan faqat. Si bintun ini sendirian saja. Seandainya di sini lebih dari, misalnya ya ada saudari, nggak ada saudara, terpenuhi syarat satu, tapi adanya saudari, berarti si albintu ini tidak sendirian, dia menjadi bintan, 2 orang putri. Maka kalau yang begini juga nggak dapat setengah. Ya, dia ada bagian sendiri. Ya. Jadi dalilnya apa? Wa daliluhu qauluhu ta'ala. Ini dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Ini di ayat 10. Ayat 11. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau dia sendirian, maka baginya setengah. Dia ini yang dimaksud adalah bint. Karena di awal ayat itu disebutkan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. In kunna nisa'an fawqa snataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Ya. Ini ayat 11. Jadi perlu dihafal betul itu ya.
11, 12 dan ayat terakhir nanti dalam surah An-Nisa. Ini dalilnya harus sendirian. Kanat wahidatan. Tidak boleh ada yang membersamainya, ada saudari. Wa inna ma la tarisun nisfa inda wujudil mu'as. Nah, kenapa syarat pertama ada? Tidak lain, dia tidak mewarisi setengah ketika ada mu'asib, ada yang menjadikan dia asobah. Dalam hal ini adalah al-ibn, tadi putra itu. Li'annana iza a'tainahan nisfa tasawat al-ibni fil miras. Kalau kita berikan dia setengah padahal ada putra, maka dia akan sama bagiannya dengan putra dalam warisan. Karena putra itu kan dapat sisa. Jadi kalau sudah diambil setengah sama, misalnya dalam kasus tadi ini laki-laki ya, berarti ibnun. Jadi kalau ini kita kasihnya setengah, putra juga dapat sisa. Sisanya putra berapa? Setengah. Padahal Nas menyebutkan lizzakari mislu hazil unsayain. Laki-laki itu anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Jadi dalam kasus ini nggak boleh dia dapat setengah. Nah, ini bergabung namanya sisa. Sisanya si laki-laki dapat berapa? 2/3. Ini dapatnya 1/3. Gitu ya. Jadi akan sama dia kalau kita kasih. Tasawat mal ibni bersama dengan anak laki-laki dalam warisan. Padahal nggak boleh sama kan? Ya, atau auzadat alaihi fadil halat. Bahkan bisa lebih banyak. Ya. Lebih banyak bagiannya daripada anak laki-laki pada sebagian keadaan. Ya, dalam kondisi lain. Wa hadza ghairu masyru'in fi nazril Islam. Ini tidak disyariatkan dalam pandangan Islam. Artinya tidak benar secara syar'i, ya. Jadi aturannya sekali lagi bintun atau putri ini mendapatkan setengah dengan 2 catatan. Pertama, tidak ada ibnun, tidak ada putra. Yang kedua, putrinya tadi sendirian. Baik ya. Ada yang mau didiskusikan di sini? Cukup jelas lah ya. Kita lanjut yang ketiga. Sekarang bintul ibni. Nah, bintul ibni juga bisa dapat setengah. Ya, tapi nanti syaratnya lebih banyak lagi. Artinya ada 3 kalau ini ya. Bintul ibni, anak perempuannya anak laki-laki. Cucu perempuan dari putra. Jadi misalnya ada orang meninggal, ya anggaplah yang meninggal ini laki-laki lah ya, seorang bapak atau si X meninggal, ya istrinya ya terlepas istrinya ada apa enggak ya terlepas. Kemudian dia punya anak perempuan atau anak laki-laki terserah. Anggaplah anak laki-laki lah. Anak laki-laki ini punya anak perempuan. Nah, inilah yang disebut bintul ibni. Kalau ini namanya ibnun, ini namanya bintu. Ya, bintu. Al-ibn, ini al-ibnu, ini al-bintul ibni. Ya. Bintul ibni yang ketiga, watarisun nisfa bi salasati syurut. Mewarisi setengah dengan 3 syarat. Yang pertama, mirip dengan syaratnya bintun tadi ya. Alla yakuna ma'aha akhun mu'assib. Tidak ada bersamanya saudara yang menjadikan asobah. Wa huwa ibnul ibni, yaitu saudaranya berarti siapa? Ibnul ibni. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka ini menjadikan, kalau dia ada, dalam kasus ini berarti menjadikan si bintul ibni tidak dapat setengah. Karena asobah nanti bersama dia. Kemudian yang kedua sama syaratnya antakuna wahidatan faqat, sendirian. Nah, tidak ada yang lain misalnya dia punya saudari misalnya. Kalau kasus begini enggak bisa dia dapat. Nanti ada bagiannya lagi. Kemudian yang ketiga, ya, C, alla tujadal bintus salabiyah awil ibn. Tidak terdapat putri kandung atau putra.
Nah, jadi dalam kasus ini tidak boleh ada, yang ini tadi nggak ada ini, atau tidak boleh ada putri. Karena kalau ada, ini terhalang nih, terhalang. Ada ahli waris yang lebih tinggi dari dia, maka yang di bawah ini terhalang. Ya, bisa dipahami ya? Jadi ini harus tidak ada ini. Ini sudah meninggal duluan. Jadi kalau anak meninggal, tapi ada cucu, maka cucunya bisa menggantikan posisi itu. Tapi kalau ada anak, cucu nggak dapat. Ya. Wa dalilu irsiha, dalil kewarisannya si bintul ibni ini, huwa nafsu dalili irsil bint. Sama, itu dalil yang sama dengan dalil kewarisan al binti tadi. Yang nomor 2 tadi kan? Kita sudah bahas dalilnya nih kan? Ya. Oh, in kanat wahidatan falhan nisfu itu dalilnya. Li'anna bintal ibni, kenapa dalilnya sama? Ya karena bintul ibni ini, yang 3 ini, sebetulnya bimanzilatil binti inda faqdiha. Posisinya sama dengan al bint. Dengan catatan ketika al bintu tidak ada. Inda faqdiha. Kalau bintu tidak ada berarti digantikan posisi itu oleh bintul ibni. Qala syair, berkata penyair, banuna banu abnaina wa banatina. Anak kita itu adalah anaknya anak kita. Disebut juga. Jadi banu banina itu sama dengan banuna. Wa banatina atau wa banatuna, putri kita, banuhunna. Ya. Anak keturunan mereka itu adalah abna urrijalil abaid. Anak-anak keturunan yang jauh. Ya, ini berbeda kalau jalurnya perempuan maksudnya. Kalau jalur perempuan nanti tidak sama dengan jalur laki-laki. Makanya tadi ini pun dapat karena ini jalurnya laki-laki ya. Seandainya ini perempuan yang meninggal, namanya bintul binti, nah itu bukan ashabul furud dia. Ya. Beda itu pembahasannya. Namanya zawil arham. Ya. Jadi catatan disebut abna itu di bawah ini harus dari jalur laki-laki. Makanya bintul ibni. Nah, kalau bintul binti, nah itu bukan ashabul furud. Baik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian faqauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala yusikumullahu fi auladikum, ini ayat ke-11 surah Nisa. Ya, ungkapan aulad di situ yashmulul aulada wa auladal ibni aidan. Mencakup aulad, anak, wa auladal ibni, dan anaknya putra. Ingat, auladal ibni, bukan auladal binti. Ya. Itu mencakup pula auladal ibni bi ijma'il ulama, berdasarkan ijma' para ulama. Jadi tidak ada perbedaan pendapat bahwa kata aulad di situ mencakup aulad dan auladul ibni, seterusnya ke bawah. Itu ijma' ya. Baik. Ini poin ke-3. Ada yang mau ditanyakan bintul ibni? Ya, yang mana? Poin J. Apa itu? La tujadal bintus salabi. Maksudnya tidak ada saudari. Bukan, tidak ada putri. Sini nggak ada. Oh, nggak ada saudaranya dari ayahnya yang sudah meninggal itu. Ya, nggak ada. Bisa ini ya. Gini, kalau misalnya ada al bintu ini atau al ibnu, bahkan ibu ini tidak harus ayahnya dia gitu. Bisa saja ada yang lain begini. Misalnya ini nggak ada nih, bener nggak ada dia tapi di sini ada. Maka ini juga menghalangi. Kalau hanya untuk perempuan tetap menghalangi juga sih. Iya, meskipun perempuan pun tetap menghalangi. Jadi cucu itu terhalang oleh adanya anak. Maksudnya, konsepnya menggantikan itu tadi. Enggak. Dia bisa menggantikan kalau di atas itu nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi ini posisi bintul ibni ini menggantikan, nah ini nggak ada di sini ini dia gantikan. Tapi
Kalau ini nggak ada, memang dia bisa gantikan. Dengan catatan nggak ada yang menghalangi. Ini penghalang nih. Bisa laki, bisa perempuan. Jadi keberadaan ini sebagai penghalang. Sebagaimana bapaknya juga menghalangi dia gitu. Jadi dia itu terhalang oleh adanya bapak. Hanya saja kalau bapak nggak ada dia bisa gantikan. Tapi ini nggak bisa menggantikan yang sebelahnya. Jadi konsep di sini dia nggak bisa ganti. Gitu. Yang dia bisa gantikan hanya bapaknya. Ya, ibunya nggak bisa, bapaknya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita bisa lanjut yang keempat ya. Al-ukhtus syaqiqah. Saudari kandung. Kandung itu berarti satu bapak, satu ibu. Artinya sama bapaknya dan ibunya. Karena nanti berbeda dengan saudari seayah. Beda juga dengan saudari seibu. Kalau saudari seayah berarti bapaknya saja yang sama. Kalau saudari seibu, ibunya saja yang sama. Itu istilahnya beda semua. Dan memang bagiannya beda nanti. Saudari seayah itu bisa sama bagiannya dengan saudari kandung. Ini nanti masuk poin nomor terakhir. Bisa saudari saya itu sama, bisa dapat setengah juga. Sebagaimana saudari kandung dapat juga. Tapi saudari seibu enggak, itu enggak bisa dapat setengah. Itu zawil arham bahasannya. Karena jalurnya perempuan. Saudari seibu. Tapi kalau kandung dengan seayah kan masih ada jalur bapaknya kan. Nah, makanya bagian bisa sama nih. Nanti ada syaratnya. Nah, yang keempat dulu kita mulai dari saudari sekandung. Al-ukhtus syaqiqah. Wa tarithun nisfa bisalasati syurut. Dia mewarisi setengah dengan 3 syarat. Ya, yaitu apa? Yang pertama, alla yakuna ma'aha ahun mu'assib. Ini sama, ini aturannya selalu sama untuk saudara ya. Untuk saudari, sorry. Semua saudari, demikian pula binti, itu syaratnya tidak ada ahun mu'assib. Karena keberadaan anak laki-laki, saudara laki-laki, itu akan membuat saudaranya itu menjadi, membuat saudarinya menjadi asobah. Jadi tidak boleh ada saudara kandung. Kalau ada saudara kandung, maka ukhtus syakikah ini terhalang mendapatkan di tengah. Ya dapatnya nanti berkoalisi jadinya kan? Isobah. Sebagaimana ketentuan yang sudah kita bahas. Jadi syarat satu, alla yakuna ma'aha akhun mu'assib wa huwal akhus syakik. Tidak ada bersamanya saudara yang menjadikan asobah, yakni saudara kandung. Kemudian yang kedua, antaku nawahidatan faqat. Sama juga, dia harus sendirian. Selain gak punya akhun mu'assib, dia juga harus sendirian. Jadi kalau saudari kandung lebih dari satu, bagiannya nanti beda. Ya, bukan setengah. Tetap dapat bagian, tapi bukan setengah. Kemudian, nah ini penting yang ketiga. Yang tidak ada di syarat yang lain. Yang sebelumnya tadi, ini tambahan khusus untuk saudara dan saudari. Yang ketiga adalah alla yakuna lil mayyiti aslun wala far'. Tidak boleh ada bagi mayit, orang yang meninggal, itu ada aslun. Aslun itu bapaknya, ibunya, itu namanya aslun, ke atas. Dan tidak ada far'un, tidak ada juga ke bawah. Jadi nggak boleh ada anak. Begitu ada aslun, misalnya ada bapak nih. Maka saudara-saudari terhalang. Saudari, sorry. Dalam kasus ini kita bahas saudari ya. Jadi kalau ada, misalnya gini ya. Ini ada orang meninggal nih. Dia punya bapak. Punya bapak di atas nih. Dia punya bapak, dia punya ibu. Atau apa, ibunya nggak ada lah. Yang meninggal juga ya. Tapi dia punya bapak. Nah dia punya bapak, dia punya saudara. Saudara gitu ya. Atau saudari gitu ya. Saudari lah. Dalam kasus ini saudari. Dia punya saudari. Kalau tidak ada bapak, saudari ini dapat warisan. Gitu. Tapi karena ada bapak, saudari ini nggak dapat. Nah ini syarat tadi. Untuk syakikoh ini, saudari kandung itu bisa dapat dengan catatan tidak ada aslun. Tidak ada bagian ke atasnya si mayit. Dan juga tidak ada bagian bawahnya. Misalnya si mayit ini punya anak. Dia punya putra misalnya. Maka saudari nggak dapat. Bahkan saudara pun juga nggak dapat. Ya.
Jadi al-aslu yuradu bihi zakaru kal abi wal jad. Untuk al-aslu yang dimaksudkan dengannya itu hanya yang laki-laki. Dalam hal ini ya, kal abi wal jaddi, bapak dan kakek ke atas itu kan. Masih ada kakeknya atau ada buyutnya, tapi hanya yang laki-laki. Itu berbeda dengan al-far'u. Wal far'u az-zakar wal unsa. Untuk al-far'u ini berlaku untuk laki dan perempuan. Jadi ya, keberadaan putri sekalipun itu menghalangi al-ukhtus syakikah itu dapat setengah tadi. Tapi kalau al-aslu yang ke atas itu hanya bapak. Atau kalau bapak nggak ada kakek. Bisa jadi di atasnya ini ada kakek. Bapak kan bisa jadi meninggal duluan kan. Kakeknya masih ada. Ini juga bisa menghalangi si saudari kandung. Keberadaan bapak atau keberadaan kakek. Itu disebut al-aslu. Apa dasarnya? Daliluhu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Ini di penghujung surah Nisa ini dalilnya. Yastastunak. Mereka meminta fatwa kepadamu. Bertanya. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakan. Allah Ta'ala atau Allah memfatwakan kalian tentang al-kalalah. Al-kalalah itu kemarin seorang meninggal tidak ada aslun dan far'unnya. Itu di ayat lanjutan disebutkan ini mru'un halaka. Jika seseorang meninggal laisa lahu walad, dia tidak ada anak. Walahu ukhtun, dia punyanya saudari. Maka falaha nisfu ma tarok. Maka saudari itu baginya setengah apa yang ditinggalkan. Al-ayah ya. Nah, kunci itu 3 ayat itu ya. Ayat 10, ayat 11, 12 dan ayat terakhir surah Nisa. Baik, itu yang keempat. Itu syaqiqah. Ada yang mau ditanyakan? Ada ya. Sekarang kita lanjut yang terakhir. Khamisan al-ukhtu li'ab. Saudari seayah. Nah, watarisun nisfa bi arba'ati syurut. Dia bisa mewarisi setengah dengan 4 syarat. Jadi ada tambahan. Kalau tadi 3 kan? 3 itu berlaku lagi. Ditambah 1. Oh iya, itu yang pertama. Alla yakuna ma'aha akhun mu'assib. Ini saya tidak usah jelaskan lagi ya. Karena sama dengan di atas. Tidak ada baginya saudara yang menjadikan asobah. Dalam hal ini adalah akhun abi. Akhun li abin, sorry itu. Harusnya itu akhun li abin. Bukan akhul ab. Ya, akhun li abin. Diberi perbaikan itu. Naskahnya kurang pas itu. Ini kan kasusnya ukhtun li'ab. Al-ukhtu li'ab berarti pasangannya akhun li'ab. Gitu ya. Kalau akhul abi itu nanti khawatirnya disalahpahami. Bisa saja sebenarnya di akhul abi itu sama dengan akhun li'ab. Cuma nanti disalahpahami sebagai paman. Ya. Jadi kasih keterangan itu adalah al-akhul li'ab. Alif lamnya pindah ke depan. Kemudian yang kedua, antakuna wahidatan faqat. Ini juga saya tidak usah jelaskan ya. Sama tadi syaratnya di atas. Hanya sendirian. Kemudian yang ketiga, ini juga sama, tidak usah saya jelaskan lagi. Alla yujada lil mayyiti aslun wala far'un. As-sabiq, seperti sebelumnya di atas. Tidak ada anak, tidak ada aslun, berarti berlaku aslun siapa? Hanya bapak atau kakek yang laki-laki saja. Sementara far'un itu berlaku untuk anak dan laki perempuan. Jadi 3 sama itu syarat di atas sama. Ada satu lagi tambahan. Alla tujadal ukhtus syaqiqah. Tidak ada saudari kandung. Kalau ada saudari kandung, nah ini saudari seayah tidak bisa dapat setengah. Ya, jadi nggak ada dulu ini nomor 4 ini. Kalau ada nomor 4 maka dia terhal. Maka urutan ini penting. Sama dengan tadi ini bintul ibni. Kan syaratnya sebenarnya sama dengan al-bintu, tapi ada tambahan lagi ya. Ini tidak ada al-bintu. Gitu ya. Baik, itu. Nah, wadaliluhu, dalilnya
Huwa nafsu dalili irsil ukhti syaqiqati bil ijma. Itu dalilnya sama dengan dalil kewarisannya saudari sekandung tadi berdasarkan ijma. Kemudian juga ada dalil lain wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak, bagi dia punya tadi yang kalalah itu kan, wa in kana rajulu yuratsu kalalatan aw imra'atun walahu ukhtun, dia punya saudari, falaha nisfu ma tarak, maka saudari itu baginya setengah apa yang ditinggalkan. Nah, ini kan ayatnya hanya nyebut saudari. Nah, saudari ini yashmulus syaqiqata wal ukhta li abin faqat. Ini mencakup, meskipun hanya disebut saudari, tapi bukan hanya saudari kandung. Itu juga mencakup saudari sebapak. Tapi sudah sebapak saja tambahannya. Kalau saudari seibu gimana? Amal ukhtuli nah, adapun saudari seibu, fala tarisun nisfa abada. Dia tidak bisa mewarisi setengah selamanya, karena memang bukan ashabul furud dia. Wa innama lahas sudus. Nanti bagiannya adalah 1/6. Tapi ada catatannya ya, bisyurutin satati insyaallah. Bukan an tapi in itu ya. Dengan syarat-syarat yang akan datang insyaallah. Nanti kita ada pembahasan tentang 1/6 sendiri nanti. Itu saudari seibu itu ashabul furud juga, sorry, bukan, saya tadi keliru mengatakan bukan ashabul furud ya. Dia tetap ashabul furud tapi bukan ashabul furud yang setengah. Jadi dia bagiannya nanti di bagian terakhir. Baik ya. Ada yang mau didiskusikan di sini berkaitan dengan bagian setengah. Terus ya? Silakan. Hari ini seorang suami meninggal atau istri meninggal, suami kan mendapatkan setengah. Nah, kalau tidak ada Kalau anak, tidak ada anak atau pokoknya ada ke bawah lah, farun ya, farwaris. Terus praktek hari ini kan langsung dimiliki semua, Ustaz. Itu bagaimana? ya salah prakteknya. Harusnya diberikan ke Ya harus dibagi sesuai dengan siapa yang mendapatkan ahli waris yang sah secara syar'i. kalau misalkan sudah tidak ada lagi, Ustaz, ya tinggal dia sendiri. Kayak yang pertama kan suami kan, Heeh. tidak ada lagi ahli waris yang lain, hanya suami atau ini. Iya, kalau Dia dapat setengah. kalau kasusnya hanya satu ahli waris, nah itu kan kemarin kita sudah bahas itu, ada di bagian awal itu pembahasan ketika ahli warisnya itu cuma satu. Itu kan ada berapa urutannya itu kemarin. Pertama, ya ada nggak benar-benar cuma satu, nggak ada yang lain dah. Misalnya ya sudah, berarti opsinya kalau nggak ada zawil arham juga ya, maka harusnya itu kasihnya ke baitul mal. Itu. Cuman kan baitul malnya nggak ada sekarang posisinya. Nah, sebagian ulama itu mengatakan nggak ada baitul mal, ya sudah balikin lagi ke dia gitu. Dia dapat semua. Karena baitul malnya nggak ada. Ada juga yang mengatakan ya diberikan kepada orang yang layaknya mendapat bagian dari baitul mal. Jadi kaum muslimin secara umum ya, terutama orang-orang fakir, miskin dan seterusnya. Makanya kemarin itu ada itu maratibul warosah. Ya. Dibaca kembali urutan pertama ashabul furud, yang mendapat bagian ini harus dapat gitu. Kemudian yang kedua asobah kalau ada yang dapat sisa. Tapi kan kasusnya nggak ada sisa kan? Nah, dilihat yang ketiga, rod kembali kepada zawil furud sesuai dengan kadarnya dalam hal itu. Jadi nanti ada urutannya dengan catatan tidak ada yang lain. Kalau lagi ada lagi keempat itu zawil arham. Ya, ada nggak zawil arhamnya? Oh, nggak ada. Yang kelima ada lagi ya, rot lagi kepada salah satu suami istri. Begitu. Kemudian ada lagi asobah sababi. Ini sudah nggak ada zaman sekarang kan? Yang mu'ik itu ya, merdekakan budak itu udah nggak ada. Nah, baru lagi yang ketujuh siapa? Orang yang diberi wasiat yang melebihi 1/3. Ada nggak? Karena kan syaratnya wasiat kemarin 1/3 kan? Tapi kalau nggak ada ahli waris yang tadi, berarti dia boleh dapat lebih dari 1/3. Gitu. Tapi misalnya nggak ada juga yang diwasiatin. Kepada siapa? Nah, ada lagi yang terakhir. Saminan ini baitul mal. Ya, baitul mal itu bagian ke-8.
Nah, gitu. Nah, cuma masalahnya sekarang Baitul Malnya nggak ada juga gitu. Ya, Iya, iya, gitu. Jadinya ya apakah kalau Baitul Mal nggak ada? Nah, kemarin kan kita bahas itu ada ikhtilaf ya. Ada ikhtilaf dalam penyikapan oleh para ulama bahwa kalau tidak ada itu gimana itu. Ya, kalau Syekh As-Sabuni rahimahullahu taala ya itu dalam konteks orang seperti kemarin orang murtad itu beliau katakan ya harusnya itu kan kembalinya kepada siapa? Baitul Mal tah? Ya, tetapi ternyata oleh Baitul Mal sekarang udah nggak ada ya gimana? Akhirnya kembali eh, kepada pandangan Hanafi yaitu harta orang murtad ya menjadi warisan kaum muslimin. Ya kan aturannya orang murtad itu kan sebenarnya tidak boleh diwarisi toh. Tidak boleh diwarisi sebetulnya. Tapi Hanafi kan membolehkan, boleh diwarisi. Nah, sebetulnya beliau condong juga kepada pandangan nggak boleh diwarisi. Itu harusnya ke Baitul Mal. Cuman kan Baitul Malnya nggak ada. Ya sudah daripada nggak ada ya boleh diwarisi. Nah, dalam kasus tadi tidak ada ahli waris lain, nah dilihat apakah eh, ada dari 8 itu. Zawil furudnya mungkin nggak ada, zawil arhamnya ada nggak. Kalau memang benar-benar nggak ada ya udah, akhirnya ya diambil semua jadinya. Meskipun ada istilah ya, bisa juga diberikan kepada orang yang diperuntukkan Baitul Mal itu. Ada lagi mungkin? Baik, Pak, kita lanjut ke seperempatnya. Seperempat ya. Tadi kan seperdua sudah, sekarang seperempat. Siapa mereka yang layak dapat seperempat? Manhumul mustahiquna lirrubu'. Ini lebih gampang ini ya. Siapa yang berhak seperempat? Itu cuma dua saja. Dan ini semuanya berkaitan dengan pernikahan, bukan keturunan. Jadi lebih gampang ini. Ar-rubu'u fardusnaini minal warasah. Seperempat ini bagian untuk dua orang dari kalangan ahli waris. Wahuma, yaitu yang pertama awalan az-zauj, suami. Sanian yang kedua zaujah, istri. Jadi kalau kita bicara seperempat ini, sekarang kita bahas seperempat ya. Seperempat ini hanya diperuntukkan bagi dua saja, yaitu zauj, suami, yang kedua adalah istri. Ya. Kita mulai dari suami dulu, zauj. Fazauju ya'khudhu rubu'. Suami memperoleh seperempat idza kana lizaujati waladun au waladu benin wa in nazal. Jika bagi istri itu ada anak ataukah cucu dari anak laki-laki. Bukan cucu sembarang cucu ya, tapi cucu dari anak laki-laki. Wa in nazala terus ke bawah. Jadi cicit juga bisa, tapi cicit dari cucu laki-laki. Tapi cucu laki-lakinya dari anak laki-laki. Gak boleh cicit dari cucu laki-laki, tapi cucu laki-laki ini dari anak perempuan. Gak boleh. Jadi harusnya jalurnya laki-laki semua. Ya. Meskipun jauh ke bawah. Sawa'un kanal waladu minhu aw min ghairih. Baik anak itu berasal dari si suami atau dari orang lain. Ya, dalam kasus yang sudah kita terangkan tadi ini. Jadi sebetulnya tadi yang kita bahas setengah itu bagian suami kalau nggak punya anak istrinya. Kalau istrinya punya anak, nah dia dapatnya seperempat. Itu ya. Jadi itu saja ketentuannya, nggak ada syarat lain. Kebalikan dari kasus setengah di atas. Jadi suami dapat setengah kalau tidak ada anak
bukan tidak ada anak, al-far'ul waris bagi istrinya ada, maka si suami dapat setengah. Kalau ada, berarti bukan setengah. Berapa dapatnya? Seperempat. Itu. Jadi suami itu paling gampang gitu. Mengingat suami itu paling gampang. Jadi para suami itu nggak perlu bingung dengan bagiannya. Tinggal lihat istri ini punya far'ul waris apa enggak. Kalau ada, ya suami dapat seperempat. Kalau nggak ada, setengah. Ya, di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya, di kelanjutan ayat ke-12 itu. In kana lahunna walad, jika mereka, ya, bagi si para istri itu ada anak atau ada waladul ibni dan seterusnya, falakumur rubu'u mimma tarak. Maka bagi kalian, ini para suami, seperempat dari apa yang mereka tinggal. Jadi ingat suami itu sama. Seperdua atau seperempat saja, tergantung istrinya ada anak apa enggak, ada far'ul waris apa enggak. Nah sekarang ingat yang kedua, zaujah itu juga sama, mudah juga. Masalah ada anak apa enggak. Waz-zaujatu ta'khudhu rubu'a idza lam yakun liz-zauji waladun aw waladu ibnin wa in nazal. Ya. Istri itu mendapat seperempat jika tidak ada bagi suami itu anak atau anak cucu dari anak laki-laki ke bawah. Sawa'un kana al-waladu minha aw min ghairiha. Baik anak itu dari istri tersebut atau dari istri yang lain. Ya. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Mirip redaksinya di atas itu. Bagi mereka seperempat dari apa yang kalian tinggalkan jika tidak ada bagi kalian anak. Gitu ya. Jadi kasus istri itu sebenarnya ada dua dia. Sebagaimana suami. Jadi suami itu bisa dapat setengah atau bisa juga seperempat. Sementara istri itu seperempat atau seperdelapan. Duanya suami itu sama dengan syaratnya seperempatnya istri. Itu. Sebagaimana seperempatnya suami sama dengan seperdelapannya istri. Nah, jangan disamakan seperempatnya suami dengan seperempatnya istri. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi, misalnya kasusnya si A, si suami ini ya, meninggal. Suami meninggal. Dia punya istri, maka istrinya, apakah istrinya, kalau dalam kasusnya begini doang, nah istri dapat seperempat. Nggak ada anak kan? Tapi kalau di sini ada anak, apa laki atau perempuan, dia dapat seperdelapan. Atau dia nggak punya anak, gitu, nggak punya ini, nggak ada ya. Atau ini juga sudah meninggal. Tapi ternyata si ini punya anak, cucu, mau laki mau perempuan, sama. Ini membuat istri juga tidak bisa dapat seperempat, dapatnya seperdelapan. Atau bahkan suami punya istri yang lain, ini nggak ada semua nih. Nggak ada, tapi dia punya istri yang lain yang di situ punya anak. Nah, maka keberadaan anak mau laki mau perempuan itu menghalangi istri ini dapat seperempat. Dapatnya seperdelapan. Nah, kemudian ada mulahazah. Nah, ini tambahan. Nasibuz zaujatil wahidati awiz zaujatil muta'addidati wahidun la yataghayyar. Bagian istri satu atau istri berbilang sama saja, tidak ada bedanya. Tidak berbeda. Jadi mau istrinya 1, 2, 3 sama, tetap bagiannya antara seperempat atau seperdelapan. Seperempat kalau tidak ada ke bawah, seperdelapan kalau ada. Ya, jadi semuanya dapatnya, misalnya dapatnya seperdelapan nih. Jadi nggak ada ceritanya itu istri yang satu dapat seperempat, yang istrinya seperdelapan, nggak boleh. Semuanya harus sama. Mau itu anaknya siapa. Jadi nggak boleh istri yang ini bilang, itu kan anaknya yang sana, harusnya saya seperempat, dia seperempat. Nggak boleh. Tetap sama dapatnya. Ya. Jadi mau istri itu tidak punya anak, tetap dia dapatnya seperdelapan. Kalau suaminya punya anak. Jadi mereka berserikat. Jadi kalau istri berbilang,
Ya, misalnya dapatnya seperempat nih, karena nggak ada keturunan nih. Ternyata istrinya banyak tapi nggak ada ke bawahnya. Maka ya dapat seperempat semuanya. Bukan seperempat, 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 bukan. Tapi seperempat dibagi lagi di antara mereka. Berserikat. Gitu. Atau seperdelapan berserikat. Ya. Qaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala walahunna rubu'u, memang redaksi ayatnya menggunakan hunna bagi mereka seperempat mimma taraktum, jadi apa yang kalian tinggalkan bisi gotil jam' ya, dengan redaksi jamak. Wa min nahiyatin ukhra, juga dari sudut pandang lain ini bisa dijelaskan lau a'tayna kulla wahidatin rubu'a wa kana indal mayyiti arba'u zaujat. Seandainya kita berikan masing-masing seperempat, misalnya tadi nggak ada anak nih, ya kita kasih dia seperempat semuanya, dan si mayit itu punya 4 istri, kan berarti habis. Fastaghraqa nasibahun, fastaghraqa nasibuhunna jami'at tarikah. Niscaya akan dihabiskan oleh bagian mereka saja semua itu. Padahal bisa saja ada ahli waris lain, misalnya ada bapaknya, bisa jadi dia punya saudara gitu. Lidzalika ta'khuzul wahidatu wa aktsarur rubu'. Karena itulah diambil oleh ya satu ke atas, satu atau lebih, sama bagiannya seperempat. La yazidu nasibuz zaujati fi hali ta'addudi syai'an 'anil qadaril mafrud. Tidak bertambah bagian para istri dalam keadaan poligami sedikit pun dari kadar yang telah ditetapkan. Gitu ya. Nah, mudah ini mengingatnya. Yang seperempat ini bagiannya hanya 2 saja. Zauj dan zaujah. Satu lagi yang terakhir, kita tuntaskan sekalian, seperdelapan. Seperdelapan ini lebih gampang lagi, karena cuma satu yang dapat segitu. Sudah bisa ketebak. Ya, yang dapat itu adalah zaujah saja. Ya, as-sumunu fardu sinfin wahidin minal warasati zaujah. Awis zaujat. Jadi seperdelapan itu bagian golongan satu saja dari para ahli waris, yaitu istri atau para istri. Fazaujatu wahidatun kanat, Fazaujatu wahidatan kanat au aktsara tarisus sumun. Istri itu satu ataukah lebih, ya, satu adanya atau lebih, tarisus sumun, mewarisi seperdelapan. Iza kana lil mayyiti waladun aw waladu ibnin, jika bagi si mayit ada walad. Walad ini tidak harus anak laki-laki ya, bisa anak laki, bisa anak perempuan. Aw waladu ibnin, atau anak dari anak laki-laki, atau cucu dari anak laki-laki. Mau cucunya laki perempuan nggak ada bedanya. Ya. Tapi harus dari putra. Demikian pula turut ke bawah. Sawa'un kanal waladu minha aw min ghairiha. Baik anak itu berasal dari si istri itu atau dari yang lain. Bisa juga ada dari istri yang lainnya. Qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ini ayat 11, ayat 12. Fa in kana lakum walad, jika bagi kalian anak, falahunna tsumunu mimma taraktum, bagi mereka, ini bagi para istri, seperdelapan dari apa yang kalian tinggalkan. Ba'di wasiyatin tusuna biha audain, setelah wasiat yang kalian wasiatkan kepadanya atau pembayaran utang. Baik ya. Ada yang mau didiskusikan di sini? Ini penjelasan kelompok 1, naul awal. Ya. Mudah-mudahan masih bisa dipahami ya, meskipun coret-coret ya. Ya, jadi naul awal ini ada seperdua, seperempat, seperdelapan. Nah, seperdua itu untuk 5 dengan masing-masing syaratnya tadi sudah kita bahas. Kemudian seperempat ini hanya diberikan kepada 2 saja, zauj, zaujah, dengan syaratnya masing-masing. Kemudian seperdelapan ini tinggal 1 saja mendapatkan, dalam hal ini ada zaujah ya, dengan syarat yang sudah kita jelaskan. Insyaallah nanti untuk bagian kedua, 2/3, 1/3, 1/6 kita ulas di pertemuan berikutnya ya, di pertemuan mendatang. Besok. Ada yang mau didiskusikan di sini?
Kalau tidak ada kita tutup. Lanallahu wa iyyakum ajma'in wa barakallahu lana wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يوصي